Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Hadirin yang kami hormati, seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia pada kesempatan yang berbahagia ini. Selasa 19 Juli 2016 akan berlangsung acara launching pengenalan lingkungan sekolah tanpa kekerasan dengan model pendidikan karakter Bandung masa depan. Arahan dari Pak Menteri, tidak boleh ada lagi perpeloncoan fisik, tidak boleh ada lagi anak-anak kita dipaksa melakukan hal-hal yang konyol, dipaksa melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak ada manfaatnya, sekadar mengundang tertawa para seniornya, kira-kira begitu. Di sini kita akan mulai pengenalan lingkungan sekolah dengan konsep baru, yaitu pendidikan karakter yang kita sebut Bandung Masa Depan. Logonya ada di kiri saya, ke kanan Bapak Ibu sekalian. Saya jelaskan, Masagi itu artinya paripurna, ya, artinya dia kokoh, ajat di semua sisi kehidupan sudah lengkap. Ini adalah simbol pohon, di mana karakter itu adalah akarnya, kira-kira. Kalau akarnya sehat, akarnya baik, akan berbuah yang luar biasa, seperti halnya yang kita sebut yang namanya hasil tidak akan membohongi proses. Kalau prosesnya baik, hasilnya juga insya Allah baik. Kita temukan 4 dasar. Yang pertama silih asih sebagai dasar kemanusiaan, yaitu mencintai kehidupan dan kemanusiaan. 2, silih asa, mencerdaskan, tidak pintar sendiri, kira-kira begitu. Makanya jangan sulit berbagi harta maupun berbagi ilmu, karena dunia ini hanya sementara, maksudnya. Silih asih asa, ketiganya silih asuh, artinya kita saling mendampingi, saling membimbing, ya, menjadi tempat curhat, bahasa ayeuna mah kan begitu ya, bagian baper-baper, bahasa anak muda. Oh, yang ketawa mah anak-anak, ibunya mah enggak. Dan yang terakhir adalah silih wawangi. Silih wawangi itu, ini adik-adik dengarin ya, silih wawangi itu belajar menyampaikan hal-hal yang baik, bicaralah yang baik atau diam, kan begitu syariatnya. Lihat, ini yang dalam kurikulum formal, muatan ini kurang hadir. Oleh karena itu di Bandung mau jadi pelopor, kami ingin menguatkan tanpa harus selalu menambahi beban waktu dan beban tugas anak-anak sekolah dengan 4 pendidikan karakter berbasis cinta agama, jaga budaya, peduli lingkungan, dan terakhir adalah bela negara. Jadi tidak boleh lagi ada anak-anak hari ini yang tidak hafal Pancasila, contoh kecil, tidak hafal Indonesia Raya. Dulu saya 2 tahun lalu masih menemukan ada yang menyangka Soekarno-Hatta 1 orang, ya. Karena nama jalan Soekarno-Hatta, nama bandara Soekarno-Hatta, disangkanya Soekarno bin Hatta katanya. Nah itu contoh ditemukan, tapi insya Allah sudah tidak ada lagi. Disiplin, mandiri, kritis, berinisiatif, kreatif, ramah, someah, bertanggung jawab, sederhana, sabar, teamwork atau kerjasama, cekatan, dan sadar diri. Ini sangat selaras dengan Permendikbud 2016 terkait pengelolaan pengenalan lingkungan sekolah yang tanpa kekerasan. Nah, jadi kira-kira itu laporannya Pak Menteri, bahwa setahun kami menyiapkan
pendidikan karakter, menerjemahkan visi Presiden, revolusi mental, dan arahan dari Pak Menteri. Kami bedah dan akhir dengan 1 tahun itu karena memang perdebatannya panjang. Alhamdulillah sampailah ke hari ini, di mana hari sejarah ini kita akan memulai mempraktekkan sebuah pendidikan karakter, sehingga kita sebagai orang tua, insya Allah Bapak Ibu yang menyekolahkan anaknya di Bandung, regreg lah kira-kira begitu. Regreg itu tenang, Pak. Tenang, karena kami sudah punya instrumen, ya. Instrumen anak-anak kami ini tidak akan tergelincir, ya, urusan narkoba, pergaulan bebas, geng motor, mengakses informasi, karena kami punya benteng yang namanya Bandung Masa. Oleh karena itu saya titip kepada kepala sekolah dari mulai PAUD sampai SMA, SMK, ini sangat serius, ya. Jadi kesuksesan tidak hanya dari kecerdasan, tapi kesuksesan datang dari kekuatan karakter. Itu yang menyebabkan bangsa Jepang melompat, ya, bangsa-bangsa lain meninggalkan dan jadi juara dunia, modalnya adalah ini, ya. Nah, kepada adik-adik, terakhir dari saya, jangan selalu mencari apa-apa lewat HP itu yang kamu pegang tuh, ya. Nah, karena tanpa ada filter, tanpa ada kekuatan karakter, itu informasi arus yang masuk lewat HP itu akan sangat berbahaya, karena sebagai orang tua kita tidak tahu apa yang mereka akses. Kebetulan hadir bunda saya pribadi, saya menyebutnya Makci, ya. Makci itu emak, cinya Cigadung, maksudnya begitu. Jadi Makci, bukan Makci orang Malaysia. Kalau ibu saya, kalau pakai HP hanya 2, menelepon dan SMS. Mau dikasih smartphone yang canggih juga, dipakainya hanya 2, menelepon dan SMS. Tapi anak-anak kita hidupnya sudah pakai yang namanya smartphone. Mencari informasi, mencari hiburan, membaca berita, dan seterusnya. Ini berbahaya tanpa filter. Di masa depan, urusan kita ini bukan mencari informasi, tapi memilah informasi. Itu. Dan Pak Menteri, saya juga melaporkan, kami sudah menerjemahkan 2 arahan Pak Menteri. Yang pertama, menjadikan sekolah seperti taman. Kalau dulu sekolah itu bikin stres, ya, datang paling telat, pulang paling dulu, ya, pengennya begitu, ingin buru-buru pulang. Kalau taman sebaliknya, pengen datang duluan, pulang akhir. Nah, sekarang kami sudah melakukan upaya-upaya, dibikin suasana bersekolah di Bandung ini banyak dengan taman-taman. Di SMA 2, di SMA 8 ada kayak gazebo dengan wifi, sehingga belajar tidak harus di kelas secara robotik begitu, tapi bisa sambil di bawah pohon, sambil di gazebo, terlihat di SMA 8 juga. Maksudnya itu. Kedua, pesan Pak Menteri ke saya, Pak Ridwan, jadikan pendidikan sebagai gerakan, juga sudah kami terjemahkan, bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah. Pendidikan adalah tanggung jawab selama kita punya rasa kemanusiaan, itu aja. Mau profesinya pengusaha, wali kota, orang tua, siapapun bertanggung jawab terhadap yang namanya pendidikan. Oleh karena itu, kami punya program Maghrib Mengaji, Pak, di Kota Bandung ini, di launching 3 bulan lalu. 2000 masjid sudah menyiapkan relawan-relawannya untuk mengajarkan 1 jam pada maghrib, 2/3 tadarus, 1/3-nya pendidikan akhlak. Jadi kalau di Bandung, Pak Menteri, pada maghrib nggak ada yang keliaran-keliaran nggak jelas, menghabiskan waktu nggak jelas, semua masuk ke masjid. Alhamdulillah ini melengkapi benteng-benteng karakter, moral, dan lain-lain yang akan menjadi kualitas anak-anak Bandung di masa depan. Nah, saya kira itu yang bisa saya laporkan.
dan saya sangat bahagia kalau bahasa Sundanya bagja amarwata suka gitu Pak. Jadi bahagia yang tidak terhingga gitu, karena Pak Menteri memilih Kota Bandung sebagai pencanangan untuk pencanangan pengenalan lingkungan sekolah dengan konsep baru berbasis pendidikan karakter tanpa kekerasan fisik atau kepeloncoan, di mana Bandung paling siap sudah punya resep yang namanya Bandung Master. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak Menteri ke panggung sekarang bersama Pak Eri juga untuk kita mulai secara resmi launching PLS ini berbasis pendidikan karakter. Mangga dihaturkan. Pak Wali, terima kasih laporannya tadi. Kita semua bersyukur mendengar bahwa kembali Bandung menjadi pionir untuk mendorong perubahan di Indonesia. Di kota ini Indonesia menggugat dicanangkan. Di kota ini dikirimkan pesan perdamaian pembangunan ke seluruh dunia pada saat konferensi Asia Afrika. Dan hari ini di kota Bandung, pengenalan lingkungan sekolah dengan pendidikan karakter Bandung Masagi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim secara resmi dicanangkan. Hadirin yang kami hormati, dengan dipukulnya kendang oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Wali Kota Bandung dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, maka dengan demikian program pengenalan lingkungan sekolah tanpa kekerasan dengan model pendidikan karakter Bandung Masagi dimulai. Iya, terima kasih, kita berikan tepuk tangan untuk Bapak-Bapak kita yang terhormat. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Terima persembahan lagu Bandung Masagi. Bismillah lengkah munggaran. Amanah ngatik dari mugia sinjani huni. Nanjarkan seni budaya muga jaya nyakwan Dayana Sunda Nukuran. Udagan Bandung Masagi nyuburkeun silung harapan gempah riba repe rapi. Mangka tandang Ratu Adil anak incu urang Bandung. Sing Masagi ngaji diri asih asa rejeng asuh gedurkeun silih wawangi, insya Allah ngajadi. Silakan untuk mengikuti lagu Bandung Masagi ciptaan Ibu Neneng. Bandung Masagi, Bandung Masagi. Bapak dan Ibu kami silakan untuk berdiri. Iya, kita sama-sama menyanyikan lagu Bandung Masagi. Kami mohon untuk berdiri Bapak dan Ibu. Terima kasih. Iya. Bandung Masagi di Bandar Ciri Mandiri. Bandung Masagi artinya kalau diuji. Rambang kawangun jadi diri. Tempat
mandiri, Bandung Mesagi apikan anu pinuji, rampak ngawangun jati diri. Ngantri entah pelasin taliti, durung dapat dengan ajen ki Sunda. Nyantana bela negara, rumawa sarakan urang, lingkungan urang, Bandung nu urang. Taman Endah, tempat bungetang, Sophia Adeka Sema, silih asih jeung silih asa, silih asuh jeung silih wawangi. Jaga lembur, atur jeung dulur, pancen ngagam sing jadi jalan jujur. Jaga lembur, atur jeung dulur, pancen ngagam sing jadi jalan jujur. Bandung Mesagi. Selanjutnya, sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Anies Baswedan. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, sampurasun. Yang saya hormati, yang kita sama-sama banggakan, Wali Kota Bandung, Bapak Muhammad Ridwan Kamil. Yang saya hormati juga Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Pak Eli. Kepala Sekolah SMA Negeri 8, Bapak Suryana. Saya juga hadir di sini bersama Kepala Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Pak Dadang, yang juga orang Bandung yang sedang bertugas di Jakarta. Kemudian yang saya hormati dan kita banggakan dan insya Allah bisa menjadi salah satu sumber belajar kita, Ibu Cucu Sukaisi, Ibunda Bapak Wali Kota yang hadir di sini. Yang saya hormati juga para kepala sekolah, para ketua OSIS SMA, SMP, SMK Negeri Sekota Bandung, serta adik-adik hadirin semuanya. Alhamdulillah, saya betul-betul bersyukur bahwa hari ini bisa ikut menjadi saksi diluncurkannya sebuah terobosan untuk pendidikan di Indonesia di Kota Bandung ini. Kita tepuk tangan. Tadi Pak Wali sudah menyampaikan, kita semua sadar bahwa hari kemarin tanggal 18 adalah hari pertama sekolah, dan jutaan anak Indonesia memulai tahun baru. Biasanya yang kita ingat tahun baru itu 1 Januari, lalu 1 Muharram. Kita harus menambah untuk jutaan anak Indonesia, tahun ajaran baru adalah tahun baru bagi tiap anak Indonesia. Karena itu kemarin kita merayakan, kita mengundang para orang tua untuk mengantarkan anaknya ke sekolah. Bukan sekedar mengantarkan anaknya ke sekolah sampai gerbang, tapi bertemu dengan para gurunya. Kita tahu pendidikan itu di rumah dan di sekolah serta di lingkungan. Karena itu pendidik di rumah namanya orang tua, dan pendidik di sekolah namanya guru, harus kolaborasi. Untuk bisa kolaborasi harus ada komunikasi. Dan yang terjadi kemarin adalah memulai komunikasi untuk berkolaborasi mendidik anak-anak kita bersama-sama. Dan alhamdulillah undangan itu dipenuhi, dan saya secara khusus ingin menyampaikan apresiasi
Pak Wali Kota yang sudah memberikan izin kepada seluruh jajarannya. Juga di Jawa Barat ini Pak Gubernur memberikan dukungan yang sama. Di Jawa Barat berbondong-bondong orang tua mendapatkan izin dari atasannya untuk menjalankan tanggung jawab pertamanya, yaitu sebagai orang tua mengantarkan anaknya, menitipkan anaknya ke sekolah. Jadi kemarin kita memulai itu. Lalu negara kami menyambut dan menyampaikan pesan bahwa insya Allah anak bapak ibu aman dititipkan ke sekolah. Karena itu kita menghapuskan seluruh praktek perpeloncoan. Anak-anak datang ke sekolah untuk belajar, untuk bisa berkarakter, untuk lebih beradab. Karena itu dia harus datang ke sekolah yang beradab, sekolah yang meninggikan akal sehat, sekolah yang menghargai kemerdekaannya. Segala macam perpeloncoan bukan saja dihapus, tapi dilarang untuk dilakukan dimanapun juga, kapanpun juga. Jadi praktek-praktek ini praktek sisa kolonial. Hukuman, tindasan itu terjadi di tempat yang tidak merdeka. Di tempat yang merdeka kita tidak mempraktekkan itu. Karenanya kita hapuskan sama sekali. Tetapi kita tahu seorang siswa baru perlu kenal sekolahnya, perlu kenal lingkungannya, perlu beradaptasi. Karena itu memang ada pengenalan lingkungan sekolah. Tapi semua hal yang tidak bisa dimasukkan dalam akal jangan dimasukkan dalam daftar tugas. Misalnya membawa kacang hijau 823 butir. Ada tugas-tugas seperti itu. Menggunakan topi yang aneh-aneh, tali rafia untuk ikat pinggang, kaos kaki yang tidak seragam, baju-baju aneh-aneh. Itu tak lebih dari mempermalukan, mempermainkan. Dan ini yang harus kita hilangkan dari sekolah-sekolah kita. Dan alhamdulillah kita bersyukur sekali bahwa Pak Wali, Pak Kepala Dinas sudah memastikan sekolah-sekolah kita diamankan. Dan kita Bapak Ibu sekalian, bukan saja di tahun ajaran baru kita ingin sekolahnya bebas dari segala macam praktek perpeloncoan, tapi yang kita ingin juga lakukan adalah di sekolah anak-anak disiapkan untuk zamannya. Dan zamannya ke depan Bapak sekalian adalah era baru. Ini adik-adik semua di sini, apalagi yang SMA. Kalau usia Anda 16 tahun, kalau usia anak-anak 16 tahun, 30 tahun lagi saat Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaan, maka usia Anda itu sama dengan usia Pak Wali Kota atau usia saya. Saat Republik ini merayakan 100 tahun kemerdekaan, Andalah yang menjadi nahkoda Bandung, Andalah yang menjadi nahkoda Jawa Barat, Anda yang menjadi nahkoda Indonesia yang duduk di sini 30 tahun lagi, 30 tahun lagi, Anda seusia kami, Anda seusia orang-orang yang bertanggung jawab. Karena itu yang ada di tangan Bapak Ibu semua para guru bukan sekedar anak muda, bukan sekedar anak belajar. Ini adalah wajah masa depan Republik Indonesia. Jadi mari kita siapkan anak-anak ini untuk menghadapi wajah masa depan Indonesia. Dan apa yang paling penting harus kita bangun? Disebutkan bulan Maret kemarin Pak Wali ada report dari World Economic Forum tentang pendidikan. Disebutkan bahwa di masa depan dibutuhkan 3 pilar untuk pendidikan. Pilar pertama adalah karakter. Pilar kedua adalah 4 kompetensi abad 21. Pilar ketiga adalah literasi
dasar. 3. Karakter. 4C. Kompetensi yang kedua 1. Dan satu lagi adalah literasi dasar. Dan begitu sampai karakter, ini fondasinya. Bila karakternya terbentuk dengan baik, maka dia akan memiliki akar yang luar biasa kuat untuk tumbuh besar. Bapak Ibu sekalian, adik-adik semua, pernahkah lihat, adik-adik sekalian, lihatlah pohon yang tumbuh besar, cek akarnya. Akarnya besar, kuat atau tidak? Pasti semua pohon yang jadi besar, akarnya pasti besar dan kuat. Tidak ada pohon yang besar, akarnya mungil. Tidak ada. Karena itu, gambaran yang disampaikan Bapak Wali Kota tadi sangat akurat, sangat benar. Disitulah fondasi kita. Itu sebabnya ketika saya mendengar konsep Bandung Masa Kini, Pak Wali, saya mendapatkan agak detail waktu itu. Ibu Iva Misbah mempresentasikan dan juga kerja bersama dengan Pak Ilya menggarap ini. Ini sebuah konsep yang amat menarik karena memang kita membutuhkan, dan ini bukan kata saya, ini bukan ini kata dunia. Dunia mengatakan, do you want to be successful in the future? 3 things: characters, competence, basic literacy. Itu kata dunia. Nah, anak kita disiapkan besok ke depan. Karena itu Anda perhatikan apa yang dibutuhkan di sini. Dan begitu sampai pada karakter yang dibutuhkan, ini dibuat slide-nya tadi. Karakter, nilai dasar, kompetensi. Dan ini yang hari ini di dalam pengenalan lingkungan sekolah Bandung Masagi menerjemahkan itu. Saya selalu mengusulkan di semua tempat, buatlah 15-20 karakter yang dibutuhkan anak kita. 15-20 karakter ditentukan sendiri. Boleh tidak nih Pak Wali yang tadi ditayangkan, Pak Wali, apa? Yang pegang slide-nya, yang Bandung Masagi. Saya menunjukkan. Ini 3, kualitas karakter, literasi dasar, kompetensi. Kalau boleh, yang tadi karakter ditanyakan. Ini karakter yang dituliskan di World Economic Forum. Mereka menuliskan hanya mulai nomor 4 sampai bawah. Rasa ingin tahu, inisiatif, kegigihan, kemampuan adaptasi, kepemimpinan, dan kesadaran sosial budaya. Itu yang mereka buat. Kami di Indonesia tidak mau hanya itu. Kami memulai dengan nilai Pancasila, dengan ketakwaan, dengan integritas. Tapi Ibu sekalian, curiosity, rasa ingin tahu. Anak itu harus mencintai belajar. Anak itu harus jadi pembelajar. Jadi tugas kita mendidik anak itu untuk apa? Jadi pembelajar, bukan dapat nilai 8, bukan dapat nilai 9, tapi mencintai belajar. Kalau anak mendapatkan nilai 8, nilai 9, nilai 10, tapi dia bilang my study is over, cukup sampai di sini, maka ini masalah. Nah, ini dia. Ini karakter-karakter ini semua saya ingin sampaikan apresiasi khusus. Mengapa? Karena Bandung sudah merumuskan karakter-karakter yang harus dimiliki oleh anak-anak yang belajar di sini. Jadi 20 karakter Bandung. Izinkan saya ngomong sama adik-adik. Karakter itu apa sih? Jumlah teks di SMS. Bukan. 140 karakter. Nanti 20 karakter ini masuk. Jangan. Apa itu karakter itu? Adik-adik, karakter itu bahasa biasanya ya, namanya kebiasaan. Nih, karakter jujur artinya kebiasaan jujur. Karakter berani artinya kebiasaan berani. Mandiri artinya kebiasaan mandiri. Adik-adik semua, para pendidik semua, kita terjemahkan karakter itu dalam arti kebiasaan. Karakter itu bukan statement. Karakter itu bukan sekedar contoh. Karakter itu adalah kebiasaan. Dan 20 ini
menjadi pegangan paling gampang. Jadi begitu lihat di sini, ada nggak kebiasaan tabu? Ada tidak kebiasaan peduli? Ada tidak kebiasaan inisiatif? Kebiasaan. Kita sering perlu adik-adik semua melihat ini dalam bentuk operasionalisasi. Dan Bapak Ibu semua, tidak banyak tempat yang berhasil merumuskan kebiasaan-kebiasaan yang harus ada di anak-anak kita. Karakter itu proses penumbuhannya bertahap. Karakter itu ada tahapnya penumbuhannya. Misalnya, karakter tadi malam jujur, maka diajarkan jujur. Sesudah diajarkan, Praktekkan. proses pengajaran dan contoh. Lalu dibiasakan. Setelah dibiasakan, dikonsistenkan di proses itu. Karena nanti ada yang mengikuti, ada yang tidak mengikuti. Dikonsistenkan. Soalnya kalau pakai istilah didisiplinkan, sebagian menerjemahkannya dimarahi. Padahal didisiplinkan itu bukan dimarahi. Didisiplinkan itu dibuat konsisten. Setelah dibuat konsisten, lalu dia menjadi kebiasaan. Paling atas jadi budaya. Kalau sudah jadi budaya, dia menjadi karakter. Karakter adalah kebiasaan yang sudah dilakukan secara instinktif. Jadi, Pak Wali Kota, Bapak Ibu sekalian, apa yang diluncurkan di Bandung ini adalah lebih dari sekedar nama Bandung Masahi. Ini adalah sebuah revolusi mental di dalam kita menjalankan keseharian pendidikan kita. Dan dalam pengenalan lingkungan sekolah, saya melihat di dalam konsepnya itu diturunkan dengan jelas, diturunkan dengan konkret dalam bentuk kurikulum yang baik. Dan saya ingin ingatkan kepada kita semua, kebetulan kita berada di Bandung dan ini adalah rumah konferensi Asia Afrika. Pak Wali, kadang-kadang saya itu suka mikir, Pak, kenapa ya dulu bangsa-bangsa Asia Afrika memilih untuk berkumpul di Indonesia? Asia Afrika itu kalau Bapak Ibu lihat peta, itu kan bentangannya dari Tunisia, Maghribi, negara-negara Maghribi sampai Indonesia, bukan? Indonesia itu ujung paling timur, paling tenggara, timur, jauh. Kok kumpulnya tidak di tengah? India ada Nehru, Mesir ada Nasser, mereka juga pemimpin-pemimpin hebat. Tapi kenapa pilihnya? Bukan semata-mata karena faktor pemimpin, karena dunia kagum dengan Indonesia. Indonesia adalah sebuah negara yang bahasanya lebih dari 700, etniknya lebih dari 400, tapi bisa membuat sebuah negara yang berdasarkan pada ide, pada gagasan. Bukan karena darahnya maka dia menjadi Indonesia, tapi karena idenya dia menjadi Indonesia. Dan itu sebabnya Indonesia bukan karena orang Sunda maka Indonesia, bukan karena orang Jawa maka Indonesia, karena dia mensepakati ide Indonesia. Itu sebabnya dunia itu kagum. Dan di sini ada bahasa bersama, satu bahasa. Bapak Ibu sekalian, di Eropa sana ada 28 anggota Uni Eropa. Apa bahasa bersama di Uni Eropa? Bahasa apa kira-kira? Ada 28 negara, 28 bangsa. Bahasa Inggris. Kira-kira orang Prancis mau nggak pakai bahasa Inggris? Nggak mau. Jerman mau nggak pakai bahasa Prancis? Bahasa resmi Uni Eropa ada 24 bahasa. Semuanya diterjemahkan. Bahasa Indonesia bukan bahasa kaum mayoritas. Bahasa Indonesia adalah bahasa kaum minoritas, tapi diterima oleh semua. Indonesia bukan cuma memiliki kesatuan, tapi Indonesia memiliki persatuan. Itu yang dari negara. Nah, sekarang kita harus menjaga itu. Toleransi itu bukan lisan. Toleransi itu harus menjadi kebiasaan.
terbiasa untuk toleran, terbiasa untuk menghormati perbedaan. Menghormati perbedaan itu bukan kata-kata, itu harus kebiasaan. Kalau kita lihat di konsep Bandung Masagi tadi, ada 20 karakter itu, salah satu karakter utamanya adalah toleran. Dan toleran ini memberikan ruang untuk menghormati perbedaan. Hari-hari ini kita seringkali lupa kalau kita itu berwarna-warni. Seringkali lupa. Kita seakan-akan rasanya kita cuma satu warna saja di Indonesia ini. Tidak. Indonesia ini warna-warni. Karena itu guru, kepala sekolah harus membangun suasana Indonesia yang warna-warni, yang bineka. Dan bineka itu artinya menghormati perbedaan, menghargai perbedaan. Dan ini, Bapak sekalian, sesuatu yang akhir-akhir ini sering terasa sebagai masalah. Jadi ketika di Bandung ini dicanangkan Bandung Masagi, maka saya berharap kita konsisten memunculkan itu keseharian kita. Buktikan bahwa Bandung bisa menjadi contoh di mana kebinekaan dihargai, dilaksanakan oleh seluruh ekosistem pendidikan di Kota Bandung ini. Jadi dengan begitu kita akan memiliki perasaan kita bagian dari Indonesia, bukan sekedar bagian dari satu kelompok saja. Sesuatu yang sekarang harus sama-sama kita jaga. Ini artinya Bapak Ibu semua, nilai-nilai yang tadi dimunculkan, nilai-nilai yang tadi dituliskan, itu ditunjukkan dalam bentuk keseharian. Bapak Wali Kota, Pak Kepala Dinas dan Bapak Ibu sekalian, di dalam pengenalan lingkungan sekolah yang disebut, yang sekarang dicanangkan di Kota Bandung, kita ingin menyambut anak-anak untuk belajar, mengenali potensi dirinya, dan mengenali kesempatan mengembangkan diri di sekolahnya. Karena itu kita berharap benar, bukan saja kita menjelaskan sekolah kita. Jadi para kepala sekolah jangan hanya menjelaskan sekolahnya, tapi juga kita harus mencari tahu potensi anak-anaknya. Sehingga pengenalan ini benar-benar menjadi kesempatan untuk membuka diri. Bagi anaknya kesempatan membuka diri, bagi sekolahnya kesempatan juga untuk membuka diri berinteraksi. Demikian juga dengan para orang tua. Orang tua yang kemarin bertemu, Bapak Ibu semua, kita sebagai pendidik, mari kita berpartner, mari kita sapa. Dan jika Bapak Ibu melihat potensi yang harus dikembangkan dari seorang anak, sapa orang tuanya. Jika melihat ada potensi masalah, sapa orang tuanya. Dengan begitu, kolaborasi antara orang tua dengan anak-anak bisa benar-benar terjadi. Bapak Ibu sekalian, ada satu hal yang ingin saya garis bawahi dalam konteks kompetensi tadi. Tolong ditayangkan yang dari sahabat bersatu. 4C: critical thinking, creativity, collaboration, communication. 4C. Dan dalam 4C itu Bandung adalah salah satu rumah kreatif di Indonesia. Bandung itu rumah kreatif. Dan Kecamatan Naga 21 itu adalah creativity, critical thinking. Karena itu Bapak sekalian, berikan ruang untuk kreatif, berikan ruang untuk anak-anak kreatif. Tapi kalau kita ingin anaknya kreatif, gurunya harus kreatif. Ingin anaknya punya critical thinking, artinya gurunya harus punya critical thinking. Ini sebenarnya kita sedang mengatakan pada diri kita sendiri sebagai pendidik. Kami harus punya 4C supaya anak kita punya 4C. Nah, ini yang kita harapkan nanti muncul di anak-anak kita. Kreativitas. Dan Bandung ini beruntung sekali karena wali kotanya adalah orang yang amat kreatif dan sudah terbukti kreativitasnya. Jadi bidangnya aja bidang yang mengandalkan kreativitas. Tidak ada arsitek yang bekerja dengan tanpa kreativitas.
kreativitas. Kira-kira apa yang dihasilkan kalau ada kreativitas? Kreativitas itu terbukti. Jadi, dan Bapak Ibu sudah lihat bertahun-tahun ini terobosan-terobosan kreatif, bukan? Jadi menjelaskan pada anak-anak itu mudah sekali. Anak-anak, lihat tuh Pak Ridwan Kamil, lihat tuh Pak Emil, apa yang dikerjakan? Kok dia bisa begitu ya? Kenapa dia bisa kreatif? Pasti orang kreatif itu bisa mikirnya outside the box, bisa bertanya hal yang juga tidak ditanyakan. Dan Bapak Ibu semua, ini kebetulan ibunda dari Pak Wali ada di sini, Mak Aci. Mak Aci ini sumber yang Bapak Ibu bisa tanya. Mak Aci bukan suruh pidato, datang ke rumahnya, konsultasi. Bagaimana dulu mendidik sehingga anak-anak itu bisa menjadi anak yang kreatif. Dan itu akumulasi pengalaman dari seorang ibu, bapak yang mendidik anaknya menjadi kreatif. Itu tidak bisa digantikan dengan buku teks buku. Bapak Ibu datangi diskusi. Ini adalah pengalaman berjalan yang jangan ditinggalkan. Kenapa? Karena ketika kita mendidik anak-anak kita harus membayangkan bagaimana cara memberikan stimulannya. Dan Bapak Ibu sekalian, sumbernya ada banyak, kesempatannya ada banyak sekali yang bisa Bapak Ibu ambil untuk menjadi rujukan. Yang kedua, critical thinking. Tolong anak-anak kita dipastikan punya kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis itu adalah benteng menghadapi ekstremisme. Semua ekstremisme itu kalau ketemu dengan kemampuan berpikir kritis, mulai tumbang kalah. Tidak ada ide ekstrim yang bisa diterima oleh critical thinking. Contoh ide ekstrimnya, ada orang menawarkan pada kita usaha, berikan saya uang 20 juta, invest 20 juta, nanti dalam 3 bulan uangnya akan menjadi 60 juta. Uang sangat meyakinkan. Dalam 3 bulan menjadi 60 juta dari 20 juta. Sangat meyakinkan, gambarnya semuanya. Kalau kita tidak punya kemampuan berpikir kritis, dengan mudah sekali itu diterima, dengan mudah sekali kita diyakinkan dan kita ikuti. Sering tidak ada penipuan seperti itu? Sering. Kenapa terjadi? Karena tidak ada critical thinking. Jadi ide ekstrim itu jangan dibayangkan agama ya. Kita tuh seringkali kalau dengar ekstremisme, oh berarti ekstrim aku, dan ekstremisme dalam bisnis juga ada. Ini ekstremisme bisnis, ditawarin 20 juta, dalam waktu 3 bulan jadi 60 juta. Itu ekstremisme itu. Sama seperti berbagai tawaran ekstremisme, jalan pintas menuju surga. Itu ekstremisme juga. Dan itu akan tumbang kalau ketemu dengan critical thinking. Contoh tiadanya critical thinking, ada berita masuk WA kita ikut sebarkan tanpa dikritisi. Sering nggak itu? Sering. Makin sensasional, makin ingin sebarkan, bukan? Jadi kalau Bapak Ibu share berita yang tidak masuk akal, jawab, Ibu pakai critical thinking ya. Ingat loh, ini abad 21. Jadi Bapak sekalian, 4 ini kalau kembali sudah jelas. Bagi orang Indonesia, collaboration is easy. Kita adalah bangsa yang suka gotong royong. Bahkan ujian pun kita sering gotong royong. Saking senangnya kita itu melakukan gotong royong. Jadi gotong royong itu sudah normal buat kita. Tapi yang Indonesia harus belajar justru membatasi di mana tidak boleh gotong royong. Kalau di sana harus diajari bergotong royong. Ini bedanya. Dan Ibu sekalian, inilah karena itu saya salut dan saya berharap nanti izin Pak Wali, apa yang dikerjakan di Bandung ini akan kami gaungkan ke berbagai tempat di seluruh Indonesia. Dan ke depan konsep kurikulum kita pun seperti itu. Kurikulum kita ke depan, kita mengatur kompetensi inti, kita mengatur kompetensi dasar. Tapi pada penyusunan silabus, Bapak Ibu sekalian diberikan ruang untuk menyusun sendiri silabusnya, supaya bisa disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki, bukan hanya tiap daerah, bahkan tiap sekolah.
Ini kalau dulu silabusnya pun dari Jakarta, seragam se-Indonesia. Sekarang justru dibahas, tetapi kami tetap menyusun. Untuk Bapak Ibu yang menggunakan rujukan, silabusnya ada. Tapi prinsipnya justru kita memberikan ruang. Dan ini adalah perintah nawacita. Nawacita memberikan perintah. Garisnya adalah memberikan ruang kepada keberagaman. Kurikulum tak boleh menyeragamkan anak-anak kita. Jadi harapannya apa yang dikerjakan oleh Bandung menjadi contoh untuk Indonesia, dan insya Allah kami akan ikut mengkampanyekan ini contoh nih apa yang dibikin seperti yang dilakukan di Bandung. Jadi Bapak sekalian, saya mengucapkan terima kasih, apresiasi, dan insya Allah peristiwa ini menjadi peristiwa yang dicatat dalam masyarakat pendidikan Kota Bandung, bahwa pada tanggal 19 Juli dicanangkan Bandung Masagi. Dan sekalian, kenapa ini penting? Jangan dianggap peristiwa seperti ini kecil. Efeknya memang baru dirasakan tahun-tahun ke depan. Tidak bisa pendidikan efeknya dirasakan besok. Pendidikan dibutuhkan waktu yang panjang. Tapi anak-anak ini, kalau mereka suatu saat kalau kita dengar dari mana, dari Bandung, aman. Kenapa? Karena mereka punya 20 karakter yang ditunjukkan lewat Bandung Masagi. Ini yang harus dikembalikan kepada Bandung. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Yang saya mengakhiri di sini, sekali lagi selamat wali kota dan seluruh masyarakat Bandung atas diluncurkannya Bandung Masagi, dan insya Allah menjadi inspirasi bagi Indonesia kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini buku saku untuk panduan siswa dalam pengenalan lingkungan sekolah tanpa kekerasan melalui pendidikan karakter Bandung Masagi. Hari ini hari pertamaku, hari pertama ke sekolah. Senangnya hatiku diantar ayah ibu pergi berangkat ke sekolah. Senangnya hatiku bertemu teman baru, guru baru.
mengatur bahwa di tahun ajaran baru ini lingkungan sekolah harus menjadi lingkungan belajar yang menantang, menyenangkan, dan harus bebas dari segala macam bentuk perpeloncoan dan kekerasan. Karena itu kemudian kita menyusun konsep pengenalan lingkungan sekolah dan menghapuskan segala macam bentuk praktek perpeloncoan. Jadi perpeloncoan itu bukan diatur, tapi dilarang. Tidak ada perpeloncoan yang diatur, perpeloncoan dilarang. Dan bila masih menemukan perpeloncoan, maka laporkan pada Dinas Pendidikan, pada Wali Kota, pada Bupati, dan pada Kemdikbud. Karena itu dilarang. Nah, konsep pengenalan lingkungan sekolah ini adalah mengenali potensi diri anak dan mengenali potensi diri atau kesempatan-kesempatan di sekolah. Apa yang ada di sekolah, kesempatan belajar apa saja, dan potensi anak apa saja. Hari ini saya hadir di Bandung karena Bandung melakukan terobosan membuat namanya Bandung Masagi. Dan Bandung Masagi ini di sini ada konsep pengenalan lingkungan sekolah dengan menggunakan pendekatan yang sudah dibangun oleh Wali Kota Bandung, Pak Emil. Nah, yang menarik di sini adalah ketika pengenalan lingkungan sekolah dirancang secara terstruktur dengan tujuan-tujuan pembelajaran, maka prosesnya menyenangkan dan di situ bisa dipakai untuk menumbuhkan karakter. Bandung Masagi menjadi contoh. Karena itu saya datang ke sini, satu untuk mengapresiasi, yang kedua saya ingin mengabarkan pada semua di seluruh Indonesia. Ini contoh, mari kita buat di tiap tempat seperti Bandung membuat. Dan kita ingin pengenalan lingkungan sekolah itu benar-benar sebuah pengenalan yang nuansanya pembelajaran. Dan saya tadi menyaksikan dari dekat, misalnya tadi pengenalan diri secara fisik, apa misalnya contohnya tadi dalam diskusi apa yang bisa disentuh, apa yang tidak. Lalu pengenalan lingkungan sekolah, tadi ada peta yang dibuat oleh anak-anak. Jadi benar-benar mengenali diri, mengenali potensi, mengenali sekolahnya, mengenali apa-apa saja yang ditawarkan di sekolahnya. Inilah yang disebut sebagai pengenalan lingkungan sekolah yang sebenarnya. Ini sudah dilakukan di sini, di SMA 8 di Bandung, dan saya berharap nanti ini bisa jadi contoh. Dan saya sampaikan apresiasi khusus kepada Pak Ridwan Kamil, karena Pak Ridwan Kamil sudah hampir setahun menggodok konsep ini, dan akhirnya jadi dan menjadi contoh. Nah, kita berharap tempat-tempat lain munculkan pendekatan seperti ini. Dan begitu dilakukan, karena kita tahu para kepala daerah adalah penanggung jawab pelaksanaan pendidikan. Dan kita membuat kebijakan sekarang memberikan ruang bagi daerah untuk memasukkan komponen-komponen lokal di dalam proses pendidikannya. Karena itu ruang ini dipakai. Bandung sudah memakai, kita mengapresiasi. Artinya tidak ada masalah dengan kurikulum berarti Pak. Satu hari berjalan, mungkin evaluasi dari yang kemarin seperti Pak, apakah sudah ada laporan yang minor? Kalau laporan saya lihat sebentar. Jadi memang kemarin sudah ada laporan di pengaduan mengenai jadi kita terima jumlahnya ada 186 kemarin. 186 laporan bervariasi, ada yang melalui email, telepon, SMS, paling banyak SMS ada 89. Kemudian lewat portal, email, dan lain-lain. Semuanya ditindaklanjuti. Bahkan tadi pagi Pak Irjen mendatangi sekolah di Bogor, yang sekolahnya diharuskan anak datang jam 5 pagi. Lalu beliau datang ke sana, jadi tim kita langsung bergerak. Dan kita juga melaporkan kepada Dinas Pendidikan setempat bila ada laporan ke kita, sehingga mereka bertindak. Karena memang ada 78.000 sekolah, SP, SMP, SMA, SMK, yang memulai tahun ajaran baru. Kita tahu ada aturan baru, tapi kita juga harus mengantisipasi. Tidak semuanya melaksanakan. Mungkin pasti ada. Nah, laporan-laporan ini muncul karenanya setiap ada laporan akan kita tindak lanjuti, dan bila melanggar secara sengaja maka akan kena sanksi. Pak, apa saja Pak laporannya Pak? Kategorinya seperti aja. Apa sanksi tegas yang akan diberikan Pak? Begini, tentu kalau sampai sanksi itu lihat kasusnya ya, tetapi sanksinya itu sampai dengan anjuran untuk melakukan pemberhentian kepala sekolah, karena yang bertanggung jawab adalah kepala sekolah. Kepala sekolah bertanggung jawab sepenuhnya. Dia disebut kepala karena dia tanggung jawab di sekolah itu. Jadi tidak bisa kepala sekolah. Pernah itu Ridwan, ada kepala sekolah yang ketika saya datangi mengatakan perpeloncoan itu kan udah kebiasaan Pak.
Saya katakan kepala sekolah itu memimpin tidak pakai kebiasaan, pakai peraturan. Kalau peraturannya dilarang ya jangan dilaksanakan. Jadi sanksinya akan tegas, keras. Karena ini yang dihentikan bukan sekedar penyimpangan. Yang dihentikan adalah kebiasaan yang sudah menahun. Karena itu harus kita tegas. Batasannya seperti apa, Pak? Batasan perpeloncoan itu seperti apa? Ada kriterianya, di peraturan itu ada. Dan kepala sekolah dengan mudah. Yang lebih mudah adalah begini, jika melakukan, karena itu kenapa saya datang ke sini. Karena di SMA 8, di Kota Bandung ini sudah dijalankan pengenalan lingkungan sekolah yang seharusnya. Jadi bukan kita berbicara pelonco itu seperti apa, bukan. Kita justru berbicara pengenalan sekolah yang baik seperti apa. Itu yang kita contoh. Jadi begini, intinya adalah permainan apapun ada dosisnya. Ada dosisnya artinya atur waktunya. Kemudian juga hati-hati dalam mengikuti, tidak semuanya harus diikuti. Jadi bagi permainan apapun, dosisnya harus tepat, jangan berlebih, waktunya diatur, dan ajak juga lingkungan untuk mengetahui apa yang dikerjakan. Jadi orang tua perhatikan apa yang dikerjakan anak-anaknya, bukan sekedar untuk mengawasi, tapi untuk mengarahkan. Jadi orang tuanya juga harus belajar dikit-dikit, jangan semua orang tuanya nggak tahu apa-apa, gitu ya. Kan kita sudah mewajibkan semua panitianya itu kan. Jadi kalau logikanya, kalau guru yang jadi panitia PLS, insya Allah tidak ada istilah perpeloncoan. Perpeloncoan itu hanya muncul jika ada senioritas ikutan dalam kepanitiaan teknis. Di Bandung sudah saya sampaikan, alhamdulillah semuanya guru yang